Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi sekarang di sini udah pukul 10 malam dan pada kali ini saya akan membagikan satu buah video tutorial lagi, yaitu tentang servis TV LG ini. Jadi di sampingnya ini sudah ada TV tabung merek LG ya, LG Ultra Slim. TV ini kerusakannya adalah dia mati standby, tidak bisa start ya. Jadi hanya lampu standby-nya aja yang menyala. Jadi lampu standby-nya menyala warna merah. Nah, setelah saya coba hidupkan dengan cara menekan tombol panelnya, lampu standby-nya redup. Itu menandakan TV start ya. Tapi kemudian lampu standby langsung menyala terang lagi. Jadi dia gagal start, tidak bisa start ya. Jadi dia mati standby. Untuk penampakan di layarnya sendiri, tabungnya nggak ada penampakan apa-apa ya. Jadi TV ini gagal start ya, langsung kembali ke standby lagi. Nah, di sini saya curiga ada kerusakan di bagian horizontal, jadi ada komponen yang rusak. Kenapa saya curiga di bagian blok horizontal? Karena TV ini tidak bisa start, dia langsung standby. Tapi nanti kita pastikan terlebih dahulu ya, kita cek mesinnya apakah bermasalah di bagian horizontal atau bermasalah di bagian power supply. Nanti kita cek saja satu persatu. Di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu ya. Saya akan coba nyalakan TV-nya. Jadi biar kita semua tahu kerusakannya seperti apa. Bentar. Nah, terlihat di sini terlihat ya, lampu merah kecil ini menyala lampu standby-nya. Nah, lalu saya akan coba start. Saya coba nyalakan TV-nya dengan cara menekan tombol panel ini bagian program. Lampu standby-nya padam, kemudian dia menyala lagi. Jadi gagal start lah istilahnya. Saya coba lagi, lampu standby padam, TV start ya, tapi tidak ada penampakan apa-apa. Kemudian langsung mati standby lagi, dia standby lagi, kembali standby lagi. Jadi dia langsung kembali ke standby lagi. Ya begitu seterusnya. Jadi dia terprotek. Jadi kenapa dia protek? Karena ada bagian blok rangkaian yang bermasalah. Entah itu di bagian blok horizontalnya atau di blok vertikal. Nah, nanti di sini kita langsung bongkar saja ya. Lalu kita lihat keadaan mesin dan keadaan komponennya seperti apa. Barangkali ada yang mencurigakan. Sebentar saya bongkar terlebih dahulu. Jadi di sini ada yang nggak biasa ya. Di sini saya melihat ada sesuatu yang unik. Saya akan perlihatkan. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat, di sini ada sebuah kipas, fan ya, kipas pendingin. Ya, ini adalah kipas pendingin ini. Dan kipas ini juga punya adaptor. Dia punya adaptor sendiri. Jadi lihat, ada adaptor juga di sini. Jadi dia ada adaptornya. Dan ini fungsi adaptor ini untuk menyalakan kipasnya ya. Bisa dilihat di sini kabelnya. Adaptor.
Lakuan siapa ini? TV kok dikasih kipas. Lumayan. Servis TV dapat bonus adaptor. Ini adalah adaptor 12 volt 2 ampere. Dan ini ada di dalam TV tabung ini ya. Jadi adaptor ini digunakan untuk memutar atau menyalakan kipas ini. Oke, nanti kita rapikan lagi. Jadi kembali ke pembahasan awal ya. Jadi TV ini gagal start, tidak bisa start, mati standby. Untuk kecurigaan pertama, saya curiga pada bagian horizontalnya. Jadi dia horizontalnya tidak bekerja. Kita cek terlebih dahulu tegangan B plusnya ya, apakah normal atau tidak keluar atau drop. Kita cek terlebih dahulu. Siapkan multitesternya, atur pada skala full DC. DC full, lalu kita ukur tegangan B plusnya ya. Untuk kabel hitam kita tempel ke ground, atau di sini juga nggak apa-apa. Lalu kita hidupkan TV-nya ya. Oke, TV standby. Kemudian kita ukur tegangan B plusnya. Tegangan B plus ada 106 volt. Ini keadaan standby ya. Mungkin nanti kalau TV-nya start tegangannya akan naik. Harusnya sih normalnya ini ada di 115 volt. 115 volt ke atas. Coba saya start TV-nya. Oke, TV start. Nah, tegangan naik 115 volt, 114. Tapi kembali ke standby lagi. Jadi memang bagian horizontal atau flatbacknya itu tidak bekerja. Seharusnya saat kita start TV-nya ya dengan menekan tombol panel di depan sana atau dengan remote, itu harusnya bagian horizontal atau flatbacknya itu langsung bekerja. Tapi ini tidak bekerja. Saya bisa simpulkan di sini di bagian horizontal, di blok horizontal ini ada yang bermasalah komponennya. Bisa juga transistor horizontalnya konslet, short ya, atau juga dioda damper, jet damper, ada yang konslet. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan di bagian horizontal ada komponen yang rusak, yang short. Untuk lebih pastinya kita cek saja satu-satu ya. Untuk komponen yang pertama kita cek, kita mulai dari transistornya, transistor horizontalnya. Kita cek apakah dia short atau tidak. Kemudian kita bisa lanjut ke kebetulan di sini dia memakai dioda damper ya. Kita bisa cek dioda dampernya apakah dia short dan juga kapasitornya. Kita cek. Jadi kita lepas dulu kipas dan adaptornya. Ini dia untuk adaptor dan kipasnya sudah saya lepaskan. Pendinginnya pun di sini sudah tambahin pendingin ya, heatsink. Jadi kita lepas dulu heatsink ini. Seharusnya tidak ada heatsink ini sih. Ini adalah blok horizontalnya. Ada flatback, ada transistor horizontal. Dan di sini dia pakai dioda damper dan kapasitornya. Seharusnya di sini dia menggunakan transistor dengan tipe C6090. Tapi di sini saya melihat di mesinnya dia menggunakan transistor ST1808. Jadi transistornya sudah tidak sesuai dataset ya, sudah diganti dengan tipe yang lain. Ini saya cek terlebih dahulu transistornya, apakah transistornya konslet.
atau masih normal. Kita ambil avometer, set pada skala dioda sini, dioda ya, mode dioda. Lalu kita ukur transistor horizontalnya, dan ini adalah kaki basis transistor horizontal, dan ini kaki kolektor, ini kaki emitornya. Kita cek resistansi antara kaki kolektor dengan kaki emitornya. Oke, bisa dilihat di multitester menunjukkan bahwa transistor ini konslet, short, benar saja ya. Jadi transistornya konslet, jadi lihat antara kolektor dan emitornya. Dibalik pun sama ya. Jadi transistor ini konslet, dan antara basis emitornya ya sama saja konslet, dan antara kaki basis dan kaki kolektornya ya, jadi transistor ini konslet. Transistor horizontalnya konslet. Dan kita coba cek juga untuk diode dampernya apakah dia konslet. Jadi ini dia. Untuk diode dampernya masih normal, dia masih menunjukkan angka, jadi diode ini tidak konslet. Untuk diodenya tidak konslet, jadi hanya transistor horizontalnya saja. Kita akan coba langsung melakukan penggantian saja di transistor horizontalnya. Transistor horizontalnya akan saya ganti. Sebenarnya di dataset TV ini dia menggunakan transistor dengan tipe C6090, tapi setelah saya lihat di sini dia sudah menggunakan transistor horizontal tipe lainnya. Jadi bengkel yang sebelumnya atau tukang servis sebelumnya mengganti dengan tipe yang lain, dan di sini akan saya gantikan transistor horizontalnya ya. Saya lepas terlebih dahulu transistornya. Jadi ini dia transistor horizontalnya. Dia memakai tipe ST1808DH. Nah, seharusnya transistor horizontalnya seperti ini ya. Bodinya kecil, C6090, dan di sini saya memiliki persamaannya yaitu TT2140. Nanti kita akan gunakan transistor horizontal ini untuk menggantikan transistor tadi yang rusak ya. Jadi lihat ukurannya sangat beda jauh. Nanti kita akan gunakan ini untuk menggantikan transistor ini yang rusak. Tapi di sini ada baiknya kita juga ganti saja kapasitor damper ini ya. Jadi ada baiknya kita ganti juga kapasitor ini. Kenapa kita ganti? Karena kerja kapasitor ini sangat vital ya. Jadi kalau kapasitor ini nilainya menurun, itu akan menyebabkan kerja transistor horizontal ini sangat panas, bisa panasnya berlebih gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan transistor horizontal ini short lagi cepat. Jadi cepat short lah, cepat mati. Dua kapasitor itu akan saya ganti. Dan nilainya yaitu kapasitor ini 18 nano. Sebentar saya lepas terlebih dahulu. Ini dia kapasitornya. Sudah saya lepas. Saya akan langsung melakukan penggantian saja pada kapasitor ini. Ini kapasitor yang akan saya gunakan untuk menggantikan kapasitor yang tadi. Dan ini transistor horizontalnya. Oke, setelah ini saya akan pasang ini ya.
Oke, sebentar ya, saya pasang terlebih dahulu. Kita pasang juga transistor horizontalnya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba menyalakan TV-nya ya. Apakah bisa menyala atau masih sama, yaitu gagal start lagi. Kita rapikan kembali. Kita akan coba nyalakan TV-nya ya. Bismillah, semoga TV bisa langsung normal. Kita coba nyalakan TV-nya. Lampu standby-nya menyala. Kelihatan ya. Jadi lampu standby-nya menyala. Lalu saya tekan tombol panel bagian programnya untuk menyalakan TV-nya. Lampu standby mati, TV start. Waduh, dia kembali mati standby lagi. Tidak bisa start, masih sama ya berarti. Ya, tidak bisa start. Jadi kerusakan pertama ada di transistor horizontalnya, konslet. Dan sekarang setelah saya melakukan penggantian pada transistornya dan juga kapasitornya, ternyata TV tetap sama saja tidak mau start. Nah, jadi di sini saya mencoba melakukan penelusuran kerusakan komponen lebih dalam ya. Sebelumnya kita sudah mengganti transistor horizontalnya yang short tadi, sudah kita ganti, dan kita juga mengganti kapasitor damper ini, kita ganti juga. Dan kita sudah coba nyalakan TV-nya, tapi ternyata TV tetap tidak bisa start, dia tetap mati standby. Setelah itu saya coba telusuri lebih dalam ya. Jadi saya mencari kerusakan komponen lebih jauh lagi, dan ternyata saya di sini menemukan satu buah resistor dengan ukuran 3,9 ohm. Dan resistor ini terletak di bagian jalur tegangan B+ yang 115 volt menuju ke pin B+ pada flatback. Nah, jadi resistor itu warnanya adalah oranye, putih, dan emas. Nah, itu nilainya tuh sebenarnya 3,9 ohm. Nah, tapi setelah kita ukur nilai hambatannya dengan multitester, ternyata dia menunjukkan angka sampai 10 mega ohm. Nah, jadi resistor itu rusak, melar nilainya. Jadi nilainya itu bengkak, melar. Untuk resistor itu hanya ada dua kemungkinan rusak ya. Jadi kerusakannya itu putus, dan yang kedua itu nilainya melar. Nah, jadi di sini saya menemukan resistor ini nilainya melar sampai 10 mega ohm, yang seharusnya nilainya tuh kalau dilihat dari gelang warnanya yang di bodinya itu harusnya nilainya 3,9 ohm. Itu oranye, putih, emas. Dan resistor ini terletak di antara tegangan B+ yang menuju ke flatback. Nah, saya akan menunjukkannya ya. Bentar. Ini dia resistornya, dia terletak di sini. Nah, jadi resistor ini dia mendapatkan dioda B+ ini tegangan 115 volt tadi. Nah, lewat dioda ke lilitan, lalu ke ujung kaki resistor ini, lalu keluar dari resistor ini, ujung satunya lagi resistor ini menuju ke B+ flatback.
Nah, jadi untuk tegangan di sini dia normal 115 volt, tapi setelahnya resistor ini dia tegangannya turun sampai 85 volt, ya 80 volt. Nah, jadi dia tidak tegangan segitu tidak mampu untuk menghidupkan flashback ya. Jadi minimal rangkaian horizontal itu membutuhkan tegangan 100 ke atas ya, 100 volt ke atas. Lalu kemudian saya ukur nilainya, dia menunjukkan angka nilai sampai 10 mega ohm. Nah, saya akan ukur. Bisa dilihat dia terus naik, sampai 10 mega ohm. Nah, jadi resistor ini sudah melar nilainya. Jadi di sini kita langsung ganti saja resistor ini ya. Kita gantikan resistor ini, kemudian kita nyalakan lagi TV-nya. Sebelumnya kita ganti terlebih dahulu resistor ini ya. Lalu kita coba nyalakan lagi TV-nya. Jadi ini dia resistornya yang melar tadi. Gelang warnanya adalah oranye, putih, emas-emas. Jadi 3,9 ohm nilainya. Nah, kita akan ganti resistor ini dengan resistor ini. Kita langsung pasang saja. Mari kita rapikan, lalu kita coba nyalakan TV-nya. Di sini saya akan memasang multitester untuk memantau tegangan P+-nya. Saya coba hidupkan TV-nya. Oke, tegangan P+-nya normal 112 volt. Nah, saya akan coba start nyalakan TV-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini flashback bekerja. Oke, TV sudah menyala normal. Bisa dilihat di sini. Nah, TV-nya sudah menyala normal. Nah, jadi di sini untuk kerusakan TV ini ya. Jadi kita mulai dari awal. Nah, pertama kerusakan TV ini adalah gagal start, mati standby. Jadi tidak bisa start. Nah, setelah saya lakukan pengecekan, ternyata di bagian horizontal ada komponen yang shortnya, yaitu transistor horizontalnya konslet. Lalu saya coba gantikan dengan yang baru, dan saya juga menggantikan kapasitor dampernya, saya ganti dua-duanya yang nilainya 18 nano. Dan kemudian saya coba nyalakan TV-nya, ternyata TV masih sama, yaitu tetap mati standby, tidak bisa start. Lalu saya melakukan penelusurannya, pengecekan lebih dalam, dan saya menemukan satu buah resistor dengan nilai yang tertera di warna bodinya, di bodi warnanya ya, yaitu oranye, putih, emas-emas, dan itu ada nilainya 3,9 ohm. Nah, lalu saya coba ukur resistor itu dengan multitester ya, saya ukur nilainya. Nah, ternyata yang terbaca di multitester itu sampai 10 mega ohm. Jadi resistor itu sudah melar nilainya, jadi nilainya itu molor, tidak sesuai dengan warna di bodinya. Letak resistor itu adalah
antara tegangan output back plus dari trafo yang menuju ke back plus flatback. Jadi karena nilai resistor itu melar. Nah, jadi tegangan yang sampai di flatback itu cuma 80 volt, dan itu menyebabkan bagian horizontal tidak bisa bekerja, padahal rangkaian atau komponen di bagian horizontal sudah tidak ada yang bermasalah. Nah, setelah saya melakukan penggantian resistor tersebut, TV bisa hidup, bisa nyala normal lagi. Jadi seperti itu saja. Semoga pengalaman ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.